Langkah pertama, Bapak mau cek absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini pada hari Sabtu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Markida dan Yuni. Markida dan Yuni sakit. Vira Alfa. Yang lain hadir semua kan? Semoga kita doakan kepada yang tidak hadir hari ini, yaitu Markida dan Yuni, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, siswa-siswi semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Semoga kita senang belajar hari ini dan menambah ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut ke materi sebelumnya. Kita akan review sedikit materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya mengenai apa? Jujur. Ayo, siapa yang bisa mereview sedikit tentang materi sebelumnya? Ceritakan. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu dengan sesuai kenyataan. Lawan dari sifat jujur adalah berdusta, dan jujur dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, jujur dalam niat, dan jujur dalam berjanji. Baik, terima kasih Raisa. Coba Rizky mungkin bisa menyimpulkan sedikit materi sebelumnya. Jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Jujur merupakan sifat Nabi dan kita wajib mengikuti sunnah Nabi sebagai umat Islam, dan jujur juga, dan kita juga harus jujur sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran. Oke, baik, terima kasih. Berarti semuanya ada belajar tentang materi sebelumnya. Baik, mungkin untuk hari ini kita masuk materi tentang yaitu mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah. Ya, mengurus jenazah yaitu materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Sebelumnya Bapak ingin memperlihatkan ataupun gambar video tentang pelaksanaan mengurus jenazah. Oke, diperhatikan semuanya, nanti akan Bapak simpulkan juga dari kalian. Ini ada dilihat gambarnya, gambar apa? Tanda apa yang bendera ini? Warna apa? Warna merah. Itu menandakan meninggal. Oke, baik. Selanjutnya ini apa? Apa ini ya? Mengafani jenazah. Diperhatikan ya. Kita lihat gambar satu-satu, video satu-satu, mulai dari memandikan jenazah ya. Karena langkah pertama sekali dalam mengurus jenazah itu memandikan jenazah. Baik, diperhatikan semuanya.
sedang memandikan jenazah. Sekarang kita lihat video yang kedua, yaitu sedang mengafani jenazah. Diperhatikan. Sekarang yang poin ketiga, yaitu setelah mengafani menyalakan. Ya, menyalakan itu sering kita ada pernah melakukan menyalakan jenazah? Ada. Berarti setelah menyalakan langsung kita masuk ke setelah video, langsung kita yang terakhir apa? Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah terungkap secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbalik ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan.
Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Ya, baik, itu adalah tata cara menguburkan jenazah. Baik, setelah kita lihat paparan video tadi, jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu agar kita bisa melaksanakan ataupun agar kita bisa mengurus jenazah, mampu mengurus jenazah. Ini merupakan salah satu tujuan pembelajaran materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Ya, mampu mengaplikasikan dalam kehidupan masyarakat ketika baik mungkin ketika kita masih duduk di bangku sekolah seperti yang kalian rasakan saat ini, mana tahu mungkin ke depan kalianlah yang memimpin ataupun yang yang berdiri di depan tentang bagaimana mengurus jenazah di kampung ataupun di desa-desa kalian masing-masing. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang tampilan video kita pada pagi ini yang tadi? Ada yang ingin ditanyakan tentang video? Silakan. Tadi di Nah, bagian ayo Lesa, coba berdiri sebentar. Tadi Pak kan di bagian memandikan jenazah ada bagian yang menyirami tubuh jenazah dengan kapur ya. Kalau saya yang tanyakan apa tujuan jenazah disiram dengan air kapur tersebut? Baik, terima kasih kepada Lesa ya yang sudah menanyakan. Bagus sekali pertanyaannya ya. Apa tujuan ketika kita memandikan itu dipakai kapur? Kapur harus baik. Sebelumnya untuk kita semua ketahui yang bahwa kita menyiram jenazah pakai kapur artinya membuat harum jenazah tersebut dan sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW menyiram jenazah digunakan kapur barus ya, kemudian memakai istilahnya bunga ya, bunga-bunga dikumpulkan sehingga nanti menjadi wangi jenazah tersebut. Itu merupakan salah satu anjuran Rasulullah SAW. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Coba? Meski, ayo bangun Meski. Iya, mantap. Waktu mengapani jenazah kan ada makai cenanan. Ada makai cenanan 2 kali itu fungsinya buat apa Pak? Cenanan itu? Ketika kita Mengapani jenazah. jenazah itu dipakai celana. Cenanan. Oh ya. Terima kasih pada Rizky Mulyana. Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Ketika mengapani jenazah ya, karena salah satu langkah mengapani jenazah yaitu yang pertama harus sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, ketika kita mengapani jenazah, langkah pertama yang harus diperhatikan yaitu untuk melihatkan ataupun
memperhatikan kain kafannya. Ya, kain kafannya sebaik-baik kain kafan itu warna putih. Warna putih yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, jumlah kain kafan. Berapa jumlah kain kafan untuk laki-laki? 3 untuk laki-laki. Kemudian ini yang pertama warna putih. Yang kedua kain kafan. Untuk laki-laki ada 3 helai, 5 helai untuk perempuan. Kemudian nanti dipakai istilahnya kalau dalam kitab itu disebutkan yang bahwa dianjurkan memakai jubah. Jubah itu pakaian lengkap sampai ke bawah. Lengkap sampai ke bawah. Itu namanya jubah. Dianjurkan pakai jubah. Kenapa? Ya, kenapa dianjurkan memakai jubah? Karena ketentuan-ketentuan dalam Islam itu harus kita indahkan, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih yang sudah menanyakan, baik itu dari Rizky Mulyana dan juga Laisyah Syarani. Kita akan beri notifikasi untuk orang mereka semua. Ya. Selanjutnya coba Bapak akan membuat suatu kesimpulan dari paparan tadi, yaitu tentang pengurusan jenazah. Jadi Bapak membuat kesimpulan, apa kesimpulan kita pada pagi yang berbahagia ini. Diperhatikan sebentar. Yang pertama, mengurus jenazah. Itu materi kita pada pagi yang berbahagia ini. Mengurus jenazah, langkah-langkah mengurus jenazah yang pertama sekali adalah yaitu memandikan jenazah. Ya, ini langkah pertama. Artinya tidak boleh kita lewati langkah pertama, ya, melainkan kita harus taati tertib dalam melaksanakan pengurusan jenazah. Langkah yang pertama adalah memandikan. Bagaimana memandikan jenazah? Sama tidak memandikan jenazah dengan memandikan orang biasa? Tidak. Artinya sangat-sangat berbeda. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, cara mengurus jenazah yaitu mengafani jenazah. Ya, mengafani jenazah seperti yang kita lihat video tadi, gambar tadi, yaitu dianjurkan dengan kain putih hingga 3 helai untuk laki-laki, 5 helai untuk perempuan. Yaitu mengafani jenazah. Kemudian yang ketiga ada setelah kita mengafani, tentunya kita bawa untuk disolatkan. Artinya menyolatkan jenazah itu adalah urutan ketiga dalam mengurus jenazah. Ya, urutan ketiga dalam mengurus jenazah. Kemudian yang keempat, ya, yang sangat sakral dalam mengurus jenazah yaitu menguburkan jenazah. Jenazah setelah disolatkan dibawa ke kuburan untuk dikuburkan. Ya, dibawa ke kuburan untuk dikuburkan. Itu merupakan mengurus jenazah tahapan yang terakhir. Ya, tahapan yang terakhir menguburkan jenazah. Mungkin itu kesimpulan
kita ataupun materi kita pada pagi yang berbahagia. Ya. Untuk selanjutnya, ya, untuk selanjutnya ini akan Bapak buat bentuk kelompok untuk materi yang ya, kita akan buat kelompok. Bapak akan bagikan kelompok ya, kita pada bagi yang berbahagia ini untuk materi praktek yang akan datang. Ya. Yang pertama Bapak bacakan ya. Ya. Oh, kita ini kan ada 5 deret semuanya. Jadi akan Bapak bagikan masing-masing deret ini menjadi kelompok A, ya, ya. Deret ini akan menjadi kelompok A, kemudian deret ini kelompok B, deret ini kelompok C, deret ini kelompok D, deret ini kelompok E. Jadi ada 5 kelompok. Ada 5 kelompok. Ya. Untuk hari ini Bapak bagikan kelompok dan kita buat praktiknya di minggu yang akan datang. Ya. Dan diingat, dicatat masing-masing semuanya. Itu diingat nama-nama anggota kelompok masing-masing. Nah, materi untuk minggu yang akan datang, coba dicatat sebentar, ya. Jadi harus disiapkan untuk kelompok masing-masing. Yang pertama, karena minggu depan kita akan membuat praktik tajwid maya. Ya, kita akan membuat praktik tajwid maya. Hari ini materi, minggu depan kita buat praktik tajwid maya. Yang pertama yang harus kalian sediakan yaitu, ya, yang pertama yang harus kalian sediakan yaitu gayung, ya, gayung. Kemudian yang kedua ember, ya, ember. Kemudian yang ketiga bunga yang bernuansa wangi-wangian, ya, bunga. Kemudian masing-masing kelompok disediakan kain kafan lebih kurang 10 meter, ya, 10 meter disediakan masing-masing kelompok, ya, kain kafan. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa mukena. Bagi yang perempuan, dibawa mukena untuk proses praktik, yaitu yang ketiga menyalatkan jenazah. Mungkin itu hal-hal yang harus dipersiapkan di minggu yang akan datang. Ya, bisa dipahami semua ya? Oke, alhamdulillah. Berarti untuk hari ini kita anggap selesai materinya. Ya, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ya, untuk kita buat praktik masing-masing. Ya, dan bahan ini mohon disiapkan terus, dipersiapkan di rumah untuk kita buat praktiknya. Oke, untuk hari ini mungkin Bapak ucapkan terima kasih untuk kita semua, ya, dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangan Bapak. Jadi sebelum kita keluar, mohon baca doa selesai berdoa.
yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja apa yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini yaitu tibanya kita buat praktek materi sebelumnya. Masih ingat materi sebelumnya apa? Masih. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi sebelumnya? Aku. Coba, Laisa. Ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, menyolatkan, mengafani dan menguburkannya. Ada lain yang menyimpulkan? Coba Rizky. Syarat memandikan jenazah yaitu satu, jenazah orang Islam, kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit, dan yang berhak memandikan yaitu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan mahram dengan mahram. Dan kedua, mengafani. Kain kafan perempuan ada 5 helai, sedangkan kain kafan laki-laki ada 3 helai. Dan 3, menyalatkan. Hukum salat jenazah yaitu fardu kifayah, yaitu wajib bagi muslim yang mendengar untuk segera dilaksanakan, dan apabila sudah ada yang menyalatkannya maka menguburkan kewajiban bagi muslim yang lain. Dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ya, mantap. Semuanya bagus-bagus jawabannya. Tepuk tangan lu. Terima kasih siswa-siswi semuanya. Kita hari ini langsung saja karena teori materi sudah di minggu yang lalu di dalam kelas. Sekarang kita langsung mempraktik bagaimana cara mengurus jenazah, ya. Bagaimana cara mengurus jenazah? Dimulai dari yang pertama, langkah mengurus jenazah itu memandikan jenazah, ya. Dan alhamdulillah pada hari ini jenazah sudah ada di hadapan kita semua. Nampak semua kan? Nampak. Ya, jenazah sudah ada di depan kita semua. Kemudian yang Bapak suruh bawa kemarin juga ada ember, gayung, dan juga ada bunga. Mana bunganya? Coba diambil. Nih, Jamalia. Bunganya. Ya, bunga ini bunga berupa untuk mewangikan, ini bunga. Kemudian kain kafan mana? Jamalia, coba diambil. Ya. Nah, ini kain untuk menutupi jenazah. Ya, sebelum kita mandikan mayat ini kita tutup, ya, dengan kain, kemudian nanti baru kita mandikan. Bisa bantu Bapak sebentar, Pit sama Sen, tutup mayat. Ya, tutup. Nah, tutup. Mandikan jenazah, ya, seperti ini. Ditutup jenazahnya, kemudian ditaburkan. Ini air disediakan 2, yang pertama untuk bunga, yang kedua yaitu untuk air bersih di pas kita cuci, ya. Ini ditaburkan di sini semuanya, ya. Diperhatikan, ini masing-masing kelompok, ada 5 kelompok kemarin kan? Ya, masing-masing kelompok diperhatikan. Ini udah ada air. Kemudian bisa maju kelompok 1. Amar boleh, bentar. Ya, diperhatikan bagaimana cara memandikan jenazah. Yang pertama diambil air. Amar ambil. Disiram ke jenazah. Dia tangannya seperti ini.
Pelan-pelan karena memandikan jenazah itu beda dengan memandikan manusia biasa. Dan dibaca doa ya. Doa yang pertama dibaca kalau mayatnya laki-laki itu dibaca nawaitu ghusla maiti lillahi ta'ala. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan nawaitu ghusla maitati lillahi ta'ala. Ya. Nah, diseram terus sampai 3 kali. Ya, seperti itu. Mohon diperhatikan semuanya. Ya, bunga mau yang juga baru buat dengan. Tahu dengan ya, sampai 3 kali. Ya. Kemudian digosok-gosok mayat, coba bisa bantu Pit Mosen, digosok dibalik sedikit mayat pelan-pelan pelan-pelan balik itu yang mana balik itu. Nah, aman. Nah, kayaknya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan lupa ini belah. Ya, sudah aman. Balik, mak belum lebih. Balik kena. Mak nak apa ya? Ya, seperti itu memandikan mayat. Bisa ya? Bukan dibaringkan lagi. Pelan-pelan. Maaf. Dicuci. Setelah dimandikan, kemudian mayat itu diwudukkan. Bagaimana mewudukkan mayat? Tidak sama juga dengan mewudukkan yang orang yang masih hidup, ya. Cuman dia sekilas saja, tapi menyempurnakan. Artinya cuci muka, tangan, dahi dan kaki, seperti itu lah. Coba diwudukkan. Ini boleh. Hingga selesai ya, hingga bersih ya, hingga bersih semuanya. Jadi beginilah proses memandikan jenazah ya. Ini dicuci sampai bersih. Biasanya sampai 7 kali ya dimandikan seperti itu. Kemudian alhamdulillah kita anggap selesai untuk memandikan mayat ya. Jadi ada pertanyaan tentang memandikan mayat? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Alhamdulillah, semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat nantinya. Sekarang langsung setelah memandikan yaitu mengafani jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah yang kedua tata cara mengurus jenazah, yaitu setelah tadi kita melaksanakan prosesi memandikan jenazah, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan mengafani jenazah. Nah, masih ingat ada berapa ataupun bagaimana tata cara mengafani jenazah? Jumlah kain kafan untuk yang laki-laki ada berapa? 3. Ya, mantap. Ada belajar semua ya? Ada. Ada berapa jumlah kain kafan untuk perempuan? 5. Semuanya pinter-pinter ya. Baik. Cara mengafani jenazah, yang pertama jenazah diletakkan di depan kita ya, ini untuk kita praktik ya, dipraktik. Kemudian diambil kain kafan, ini dia kain kafan ya, ini kain kafan, ini kafan, ini ada tali ya, tali berupa ikat jenazah nanti ya. Bisa dibantu Bapak Amar, Hussein dan Pit untuk mengafani jenazah ya. Mohon di kain kafan ini diletakkan di bawah jenazah. Wujud pelan-pelan.
Perhatikan ya. Ini kita anggap 3 ya. 3 kayak kafan untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Ya. Kemudian bagaimana cara membungkus jenazah? Tidak sama dengan membungkus ikan, ya, berbeda. Artinya membungkus jenazah itu pelan-pelan karena mayat ketika meninggal sakit juga, ya, di pelan-pelan di ya. Dikat sen fix nih, coba diperhatikan semua ya. Baik, kemudian ini jadi kekalahan. Buka, nanti diikat 3, nanti pas kita ke kuburan baru nanti dibuka talinya, ya. Berarti beginilah prosesi bagaimana mengafani jenazah, ya. Sekilas sudah kita praktik kemarin kita teori ya bagaimana ini ya. Ini sudah kita dan juga ketika kita mengikat mengafani jenazah jangan lupa juga dibaca salawat kepada Nabi. Bisa ya? Bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sekurang-kurang salawat. Ya. Tujuannya apa? Agar memberi syafaat untuk si mayat. Itu adalah prosesi bagaimana mengafani jenazah. Ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Paham. Alhamdulillah, prosesi yang kedua tidak selesai, yaitu mengafani jenazah. Nanti akan kita lanjutkan, yaitu yang ketiga menyolatkan jenazah. Oke, apa sih Pak Fadil? Ini jenazah sudah siap kita kafani dan alhamdulillah kita mau bawa ke masjid ataupun ke musala untuk kita prosesi melaksanakan sholat jenazah, ya. Langsung saya dibawa, mohon yang Alifah dibaca la ilaha illallah. 1, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Proses sholat jenazah apa lagi? Bentar. Ya. Yang laki-laki 1 sah, yang perempuan 3. 3 apa 2? 3 ya. Di sini lagi. Sudah siap semua? Udah ada wudhu semuanya? Sudah ya. Sudah ada wudhu, alhamdulillah langsung kita melakukan prosesi sholat atas jenazah yang sudah meninggal dunia, ya. Yang menjadi imam, siapa jadi imam? Bapak aja ya. Nah, boleh Bapak jadi imam. Oke, siap semuanya. Sekali lagi Bapak ingatkan,
untuk lafaz sholat jenazah. Nah, ini sekedar mengingatkan kembali. Kalau laki-laki lafaz niatnya usalli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ada lillahi ta'ala. Ya, itu mayat laki-laki. Kalau untuk perempuan usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ada al-ma'muma lillahi ta'ala, ya. Jadi bedanya maiti dengan maitati itu laki-laki dan perempuan. Kebetulan ini mayat perempuan. Jadi dibaca maitati, ya. Oke, siap. Salatun janazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Boleh. Alhamdulillah, prosesi sholat jenazah sudah selesai kita laksanakan. Sekarang kita mau mengambil tahapan yang keempat, yaitu mengurus jenazah. Yang terakhir menguburkan jenazah. Dan mayat ini sudah di depan kita, barusan selesai dilaksanakan. Kemudian boleh mengangkat mayat kembali untuk kita kuburkan. Silakan, mengangkat jenazah pelan-pelan, ya, untuk kita bawa ke kuburan, ya. Pelan-pelan angkatnya. Ini langsung kita bawa ke kuburan untuk dikuburkan kembali, ya. Berarti setelah selesai yang dikuburkan, selesailah cara mengurus jenazah, ya. Dah. Jalan. Tarik. 3. SMA Negeri 1 Tedam. Maju bersama.